Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiya Kalsiel Kalanoski dengan NIM 2976030. Pada kesempatan kali ini dalam memenuhi ujian akhir semester untuk mata kuliah kecerdasan buatan, pada kesempatan kali ini saya mengangkat atau saya menggunakan jurnal yang berjudul Face Identification Based on KNN. Karya atau penulisnya yaitu Nika Dekayu Wirdiani dan kawan-kawan. Untuk nama jurnalnya itu Scientific Journal of Informatics volume terbitan 2019. Untuk ringkasan masalahnya sendiri yaitu pada jurnal tersebut mengangkat masalah atau mengembangkan pengidentifikasian wajah menggunakan prinsipal komponen analisis atau yang biasa disingkat PCA dan menggunakan klasifikasi algoritma K-nearest neighbor. Wajah adalah salah satu jenis biometrik. Biometrik wajah merupakan sistem identifikasi pribadi yang sangat berbeda antara satu orang dan dengan orang lainnya. Perbedaan ini menjadikan wajah sebagai biometrik yang banyak diaplikasikan selain mudah diperoleh. Penelitian pada jurnal tersebut mengembangkan identifikasi wajah menggunakan metode klasifikasi KNN dengan menggunakan ekstraksi fitur PCA. Penelitian ini menghasilkan sebuah program dengan menggunakan bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk mengidentifikasi wajah. Untuk teknik dan algoritmanya sendiri, dalam penelitian jurnal tersebut terdiri dari 2 tahap, yaitu pelatihan dan tahap pengujian. Dataset yang digunakan dalam tahap pelatihan sebanyak 790 gambar yang terdiri dari 158 kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 3 training image dan 2 testing image. Bisa lihat pada gambar pertama diagram alur, yaitu diagram alur untuk training image, dan di gambar yang kedua adalah diagram alur untuk testing image. Untuk sumber datanya sendiri didapat dari pemotretan manual. Dataset terdiri dari atau berisi 790 wajah dari 198 orang yang diambil dari beberapa sudut. Dataset telah dipisahkan dalam bentuk folder dan berisi nama pemilik individu wajah. Image enhancement atau teknik peningkatan gambar meningkatkan kontras pada gambar dengan penerangan yang disebut penerangan kontras. Konsep regangan kontras adalah mempertahankan rentang nilai intensitas yang dikandung untuk mencapai rentang nilai yang diinginkan. Feature extraction merupakan tahapan menemukan ciri-ciri suatu gambar yang input. Feature extraction di sini menggunakan metode PCA yang berfungsi untuk mengurangi dimensi data dengan jumlah kehilangan informasi yang paling sedikit. Dan algoritma ini sendiri menggunakan klasifikasi KNN atau K-nearest neighbor. Tahapan klasifikasi ini di mana citra eigen dari proses ekstraksi ciri atau feature extraction digunakan sebagai masukan atau inputan. Untuk hasil dan pembahasannya yaitu pengujian dilakukan dengan menggunakan wajah secara dataset wajah secara manual dari bahan penelitian. Berikut ini adalah pengujian sistem pengenalan wajah menggunakan metode KNN dengan perubahan nilai parameter K yang merupakan titik tetangga dari masing-masing kelas. Untuk ujian pertama dengan nilai K sama dengan 1 bisa lihat tabel sebagai berikut, di mana terdapat 30 kelas yang terdiri dari 2 data uji dan 3 data latih yang diperoleh akurasi atau F1 score sebesar 81%. Untuk testing yang kedua dengan nilai K sama dengan 2 sama dengan testing sebelumnya dengan 30 kelas diperoleh skor F1 score atau nilai akurasi sebesar 53%. Untuk testing terakhir dengan nilai K sama dengan 3 dengan 30 kelas menghasilkan akurasi atau F1 score sebesar 47%. Dari hasil penelitian dengan menerapkan sistem pengenalan wajah menggunakan K-nearest neighbor atau eigenface terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proses pelatihan dan proses pengujian.
Skenario pengujian dan penelitian ini dengan menggunakan parameter K991, K992, dan K993 memberikan akurasi terbaik pada K991 dengan 80% dan akurasi terburuk pada K993 dengan angka akurasi sebesar 47%. Hal ini menunjukkan nilai K berpengaruh terhadap nilai akurasi. Dalam penelitian tersebut dapat diketahui semakin tinggi nilai K, maka semakin kecil akurasi yang dapat digunakan untuk identifikasi wajah menggunakan metode klasifikasi KNN. Untuk kekurangan dan solusinya sendiri, yaitu pada jurnal tersebut mempunyai kekurangan dalam nilai akurasi karena ketiga, angka akurasinya akan terus menurun ketika nilai K-nya semakin besar. Nilai K terendah pada nilai penelitian tersebut adalah satu, di mana tingkat akurasinya paling besar yaitu 80%. Pada penelitian atau jurnal lain yang berjudul Face Recognition with Decision Tree Using SPM and SURF, karya Tajinder Kumar dan kawan-kawan mengangkat kasus yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, yaitu pendekatan algoritma pohon atau tree dengan teknik SPM, SURF, dan PCA. Bisa lihat flowchart-nya sebagai berikut. Dalam pendekatan tersebut, pemrosesan didahulukan yang mencakup gambar input dan semua gambar yang disimpan dalam database. Kedua, operasi pengelolaan citra digunakan untuk mengekstrak fitur wajah. Pada akhirnya, pohon keputusan atau decision tree dengan teknik SPM dan SURF diterapkan untuk tujuan pelatihan dan pengujian. Pendekatan yang diusulkan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal error rate, matching time, dan grafik akurasi rata-rata. Oleh karena itu, menggabungkan SPM dan SURF dengan pohon keputusan memberikan hasil yang lebih akurat dan lebih baik. Selanjutnya, kerangka yang diusulkan dapat dianalisis di lingkungan nyata dalam pemrosesan, dalam hal penerapan dan pemanfaatannya di industri dan area lainnya. Pendekatan ini dapat ditingkatkan untuk menggunakan metode baru untuk pengenalan wajah. Bisa dilihat titik akurasi ini bisa mencapai nilai 98% dan matching time-nya itu bisa lebih cepat. Sekian pemaparan di akhir semester dari saya. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.